Di tengah arus kehidupan modern yang penuh dengan gangguan dan distraksi, prinsip-prinsip Stoik menawarkan sebuah pijakan yang kokoh untuk membangun disiplin dan ketekunan. Dalam kerangka Stoik, kita diajarkan untuk memisahkan antara apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak, sehingga setiap tindakan yang kita ambil pun didasari oleh pemikiran rasional dan kebijaksanaan yang mendalam. Pendekatan ini mendorong kita untuk bertanya, sejauh mana kita benar-benar mengendalikan diri dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Rajin bukan sekedar soal kesibukan, melainkan tentang menjalani hidup dengan kesadaran penuh, disiplin, dan komitmen terhadap pertumbuhan pribadi. Dalam menghadapi realitas yang seringkali tidak pasti dan penuh gejolak, Stoik mengajarkan pentingnya mengelola emosi dan fokus pada upaya-upaya yang dapat kita kendalikan. Pertanyaan kritis pun muncul, yaitu apakah kita telah mengoptimalkan potensi diri dengan memanfaatkan prinsip-prinsip Stoik untuk menavigasi kesulitan dan kegagalan. Video kali ini akan mengupas tuntas 10 cara rajin ala Stoik dengan efektif, yang tidak hanya bersifat praktis tetapi juga dilandasi oleh filosofi mendalam dan pemikiran maju. Setiap subjudul akan diurai dalam 5 paragraf yang menyajikan analisis terstruktur, contoh nyata, serta pertanyaan reflektif untuk menggugah pikiran. Bersiaplah untuk menyelami sebuah perjalanan intelektual yang menggabungkan teori, praktik, dan refleksi diri yang mendalam. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke cara rajin ala Stoik dengan cepat yang pertama, yaitu adalah mengendalikan emosi dengan rasionalitas. Mengendalikan emosi merupakan pondasi utama dalam kehidupan Stoik. Dengan menerapkan logika dan rasionalitas, kita dihadapkan pada pertanyaan, yaitu sejauh mana perasaan kita mendikte tindakan dan bagaimana kita dapat merestrukturisasi respon emosional agar lebih produktif. Pendekatan Stoik menekankan bahwa emosi yang berlebihan seringkali mengaburkan penilaian kita dan mengganggu fokus pada tujuan jangka panjang. Disinilah pentingnya diferensiasi antara reaksi emosional spontan dan pemikiran yang telah melalui proses analisis mendalam. Dalam konteks kehidupan sehari-hari, kita diajak untuk mengevaluasi setiap situasi secara objektif. Rasionalitas memungkinkan kita untuk menilai peristiwa tanpa prasangka, membuka ruang bagi pertanyaan kritis, yaitu apakah reaksi kita benar-benar proporsional dengan situasi yang dihadapi. Langkah praktis yang dapat dilakukan meliputi teknik pernapasan, meditasi, dan pencatatan jurnal sebagai sarana mengamati serta mengelola emosi. Dengan demikian, setiap tindakan menjadi lebih terukur dan sesuai dengan nilai-nilai Stoik yang mengutamakan kebijaksanaan. Jadi, marilah kita merenung, bagaimana kita bisa lebih konsisten dalam memisahkan logika dan emosi, sehingga setiap langkah yang diambil menjadi cerminan dari kecerdasan dan kedewasaan batin. Kemudian cara yang kedua adalah menerima keterbatasan dan fokus pada hal yang bisa dikontrol. Salah satu ajaran mendalam dari Stoik adalah penerimaan terhadap keterbatasan diri dan keadaan. Dalam menghadapi realitas yang tidak selalu dapat kita kendalikan, kita dituntut untuk mengalihkan perhatian pada aspek-aspek yang memang berada dalam kuasa kita. Dengan menerima batasan, kita tidak lagi membuang energi pada hal-hal yang berada di luar jangkauan pengaruh kita. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis, yaitu apakah kita sudah cukup selektif dalam memilih apa yang pantas mendapatkan perhatian dan usaha kita. Fokus pada hal-hal yang dapat kita kontrol tidak hanya meningkatkan efektivitas tindakan, tetapi juga membantu kita menghindari kekecewaan yang berlebihan akibat peristiwa eksternal yang tidak dapat diubah. Prinsip ini mengajak kita untuk mengevaluasi kembali prioritas dan sumber daya yang kita miliki. Strategi praktis meliputi identifikasi masalah yang bisa diidentifikasi, membuat rencana aksi yang realistis, dan mengabaikan hal-hal yang di luar kendali. Dengan demikian, setiap langkah menjadi lebih bermakna dan terarah. Akhirnya, mari kita renungkan bersama seberapa besar pengaruh penerimaan terhadap keterbatasan dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup kita. Apakah kita siap untuk fokus hanya pada hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan? Kemudian cara yang ketiga adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur.
Menetapkan tujuan yang jelas adalah landasan bagi keberhasilan dan pertumbuhan pribadi. Dalam kerangka stoik, tujuan tidak hanya harus ambisius, tetapi juga realistis dan terukur. Sehingga setiap langkah yang diambil memiliki arti dan arah yang spesifik. Pengaturan tujuan yang terstruktur membantu kita untuk tetap konsisten dan fokus. Proses ini mengharuskan kita untuk secara kritis mempertanyakan apa yang sebenarnya ingin kita capai dan bagaimana kita dapat mengukur kemajuan secara objektif. Dengan menetapkan tujuan, kita menciptakan kerangka kerja yang mendukung disiplin dan ketekunan. Pendekatan stoik menuntut kita untuk menetapkan parameter yang realistis, menghindari ilusi serta memastikan bahwa setiap target sejalan dengan nilai dan prinsip yang diyakini. Teknik seperti SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound, dapat diterapkan untuk merumuskan tujuan yang konkret. Penerapan metode ini mengasah kemampuan kita dalam menyusun rencana strategis yang terukur dan efektif. Mengakhiri pembahasan ini, penting untuk merenungkan apakah tujuan-tujuan yang telah kita tetapkan benar-benar mencerminkan potensi maksimal kita. Sejauh mana kita bersedia beradaptasi dan merevisi tujuan untuk meraih hasil yang lebih optimal. Kemudian, cara yang keempat adalah mengembangkan disiplin diri melalui kebiasaan sehari-hari. Disiplin diri merupakan kunci untuk mengubah tujuan menjadi realitas. Dalam perspektif stoik, disiplin adalah hasil dari konsistensi dalam membentuk kebiasaan yang mendukung pencapaian jangka panjang. Pembentukan kebiasaan harian yang terstruktur memungkinkan kita untuk mengurangi keputusan impulsif dan meningkatkan produktivitas secara signifikan. Hal ini menuntut kita untuk bertanya, apa saja kebiasaan kecil yang dapat membawa dampak besar dalam hidup kita? Praktik-praktik sederhana seperti bangun pagi, menetapkan jadwal rutin, dan melakukan evaluasi harian adalah contoh nyata bagaimana disiplin diri dapat diterapkan. Dengan demikian, kita secara perlahan membangun fondasi yang kuat untuk mencapai tujuan. Integrasi disiplin dalam setiap aspek kehidupan mendorong pertumbuhan pribadi yang berkelanjutan, sekaligus mengajarkan kita untuk menghargai setiap proses belajar dan kegagalan sebagai bagian dari perjalanan. Jadi, mari kita renungkan bagaimana disiplin harian yang konsisten dapat mengubah cara pandang kita terhadap waktu dan produktivitas. Apakah kita siap untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan kecil yang berdampak besar? Kemudian, cara rajin ala stoik dengan cepat yang kelima adalah berlatih refleksi diri secara konsisten. Refleksi diri adalah alat penting dalam mengasah kesadaran dan evaluasi kritis terhadap tindakan yang telah diambil. Dalam tradisi stoik, introspeksi mendalam menjadi cara untuk memahami kekuatan serta kelemahan diri secara objektif. Proses refleksi yang konsisten membantu kita mengidentifikasi pola perilaku dan memeriksa apakah tindakan kita telah sejalan dengan nilai-nilai serta tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan utama yang muncul adalah apa yang sebenarnya kita pelajari dari setiap pengalaman. Berbagai metode seperti menulis jurnal, meditasi, atau diskusi dengan mentor dapat meningkatkan kualitas refleksi diri. Setiap metode ini mendorong kita untuk mengungkap aspek-aspek tersembunyi dalam diri yang seringkali terlewatkan oleh kesibukan sehari-hari. Dengan refleksi diri, kita dapat mengoreksi kesalahan, merayakan pencapaian, dan menetapkan langkah perbaikan yang realistis ke depan. Hal ini menjadikan proses pembelajaran sebagai siklus yang berkesinambungan dan berkembang. Di akhir pembahasan, mari kita ajukan pertanyaan. Sejauh mana kita telah melibatkan diri dalam proses refleksi untuk mengasah kemampuan dan meningkatkan kualitas hidup? Apakah kita cukup berani menghadapi diri sendiri dalam pencarian kebenaran? Kemudian cara yang keenam adalah menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan. Lingkungan di mana kita beraktivitas memainkan peran krusial dalam menentukan arah dan intensitas pertumbuhan pribadi. Dalam filosofi stoik, menciptakan suasana yang mendukung adalah kunci untuk mengoptimalkan potensi diri secara menyeluruh. Sebuah lingkungan yang positif tidak hanya memfasilitasi proses pembelajaran, tetapi juga meminimalisir pengaruh negatif yang bisa mengganggu konsentrasi dan motivasi. Hal ini mendorong kita untuk berpikir,
yaitu bagaimana lingkungan kita saat ini mempengaruhi produktivitas dan semangat kita. Strategi menciptakan lingkungan yang kondusif meliputi penyusunan ruang kerja yang tertata, memilih teman-teman yang inspiratif, dan mengeliminasi distraksi yang tidak produktif. Setiap elemen tersebut dirancang untuk memperkuat nilai-nilai stoik dalam kehidupan sehari-hari. Pengaturan lingkungan yang mendukung juga melibatkan pengelolaan waktu dan energi, agar setiap interaksi dan aktivitas membawa dampak positif bagi perkembangan diri. Dengan demikian, kita belajar untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal. Jadi, mari kita renungkan bersama apakah lingkungan sekitar kita sudah benar-benar mendukung visi dan misi pribadi kita. Bagaimana kita bisa lebih proaktif dalam menciptakan ruang yang mendongkrak pertumbuhan dan kreativitas. Kemudian cara yang ketujuh adalah belajar dari kegagalan dan kesalahan. Kegagalan dan kesalahan seringkali dianggap sebagai hambatan. Namun dalam pandangan Stoik, keduanya merupakan guru terbaik dalam proses pembelajaran. Menyikapi kegagalan dengan sikap terbuka dan kritis adalah cara untuk mengasah diri. Setiap kegagalan menyimpan pelajaran berharga yang dapat mengarahkan kita ke perbaikan dan inovasi. Pertanyaan yang muncul di sini adalah bagaimana kita dapat mengubah persepsi negatif terhadap kegagalan menjadi peluang untuk berkembang. Melalui analisis mendalam dan evaluasi atas kesalahan yang telah terjadi, kita belajar untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengadaptasi strategi baru. Proses ini sejalan dengan filosofi Stoik yang menekankan pentingnya belajar dari pengalaman. Pendekatan konstruktif terhadap kegagalan mencakup penerimaan secara objektif, penguraian masalah, dan penetapan rencana perbaikan yang konkret. Langkah ini mempersiapkan kita untuk menghadapi tantangan dengan keberanian dan ketenangan. Mari kita ajukan pertanyaan reflektif. Sejauh mana kita sudah mampu mengubah kegagalan menjadi batu loncatan menuju kesuksesan? Apakah kita cukup berani untuk melihat kesalahan sebagai cermin perkembangan diri? Kemudian cara yang ke-8 adalah mempertahankan keikhlasan dalam setiap tindakan. Keikhlasan merupakan nilai fundamental yang harus dipertahankan dalam setiap aspek kehidupan, terutama dalam menjalani proses pengembangan diri ala Stoik. Dengan keikhlasan, setiap tindakan akan menjadi refleksi dari integritas dan nilai-nilai luhur yang dianut. Dalam perspektif Stoik, keikhlasan berarti bertindak tanpa pamrih, di mana setiap usaha dilakukan untuk mencapai kebaikan bersama dan pertumbuhan pribadi yang autentik. Pertanyaan kritis yang perlu kita ajukan adalah apakah tindakan kita sudah mencerminkan kejujuran dan integritas yang sejati. Menjaga keikhlasan membutuhkan keberanian untuk menghadapi godaan dan tekanan eksternal, serta konsistensi dalam menjalani nilai-nilai moral yang telah ditetapkan. Hal ini menuntut evaluasi berkelanjutan atas niat dan tujuan di balik setiap tindakan. Strategi praktis yang dapat diadopsi meliputi refleksi internal secara rutin, penerimaan masukan dari lingkungan, dan penetapan standar etika yang tinggi. Dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya efektif, tetapi juga bermartabat. Jadi mari kita merenung, sejauh mana keikhlasan dalam tindakan telah mempengaruhi keberhasilan kita dalam mencapai tujuan. Apakah kita sudah mampu mempertahankan integritas meski dihadapkan pada situasi yang penuh tekanan? Kemudian cara yang ke-9 adalah menjaga keseimbangan emosional dan fisik. Keseimbangan antara kondisi emosional dan fisik adalah kunci untuk menjalani hidup yang produktif dan bermakna. Prinsip Stoik mengajarkan bahwa tubuh dan pikiran harus bekerja harmonis demi mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Menjaga keseimbangan ini tidak hanya berkaitan dengan kesehatan mental, tetapi juga fisik, sehingga setiap aspek kehidupan saling mendukung satu sama lain. Hal ini menuntut kita untuk mempertanyakan bagaimana kita dapat merawat tubuh sekaligus mengasah pikiran secara optimal. Bagaimana teknik seperti olahraga teratur, pola makan seimbang, serta praktik meditasi dan mindfulness dapat membantu menyeimbangkan energi internal. Dengan menerapkan rutinitas yang mendukung keseimbangan, kita memperkuat landasan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi.
Integrasi antara perawatan fisik dan pengelolaan emosi menciptakan sebuah siklus positif di mana keduanya saling memperkuat. Proses ini mendorong kita untuk tidak hanya fokus pada aspek intelektual, tetapi juga menjaga kondisi tubuh agar tetap prima. Jadi, mari kita renungkan, seberapa jauh keseimbangan emosional dan fisik telah mendukung produktivitas serta kreativitas kita. Apakah kita sudah cukup disiplin dalam merawat kedua aspek tersebut secara holistik? Kemudian, cara rajin ala stoik dengan cepat yang ke-10 atau yang terakhir adalah mengintegrasikan nilai-nilai stoik dalam kehidupan sehari-hari. Mengintegrasikan nilai-nilai stoik ke dalam kehidupan sehari-hari adalah puncak dari penerapan filosofi tersebut secara holistik. Ini melibatkan transformasi cara berpikir dan bertindak dengan konsisten dengan prinsip-prinsip kebijaksanaan, keberanian, dan keadilan. Tantangan terbesar dalam integrasi nilai-nilai ini adalah menjaga konsistensi di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh dengan distraksi dan kompromi. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah bagaimana kita dapat mempertahankan prinsip stoik dalam setiap situasi, baik kecil maupun besar. Penerapan nilai stoik dapat diwujudkan melalui tindakan nyata seperti mengambil keputusan berdasarkan pemikiran kritis, bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, serta terus-menerus mengasah kebijaksanaan melalui refleksi dan pembelajaran. Untuk mewujudkan integrasi ini dibutuhkan disiplin, komitmen, dan kesadaran diri yang mendalam. Setiap hari harus dijalani dengan niat untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Meskipun terkadang realitas menguji integritas dan konsistensi kita. Sebagai penutup, mari kita bertanya, apakah kita sudah cukup berani untuk mengintegrasikan nilai-nilai stoik secara menyeluruh ke dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana langkah-langkah kecil yang kita ambil setiap hari dapat membentuk masa depan yang lebih bijak dan seimbang? Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sekian, wassalam.